Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu keajaiban Tuhan. Ketemu dengan Menteri Kesehatan dari Palestina dan dia mengatakan, "Ibu, saya mau bicara sebentar." Ayo, saya dibawa ke pojokan. Saya punya tanah di Gaza. Saya pengen bikin rumah sakit, tapi saya minta ibu yang bikinin rumah sakit. Bendera merah putih pertama, satu-satunya bendera luar Palestina yang bisa berkibar. Padahal aturan PBB tidak boleh masuk itu pakai bendera negara manapun. Andai kan Mercy menamakan rumah sakit Mercy, saya pun tidak akan bisa ngapa-ngapain, pasti iya aja. Wong yang membangun Mercy, tapi Mercy menamakan itu Rumah Sakit Indonesia. Bagaimana ceritanya Ibu Siti Fadilah tentang Rumah Sakit Indonesia itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita, terima kasih pada Pak Bahtiar yang sudah mengundang saya ke sini. Dan ini saya pertama kali ke sini. Iya, belum pernah. Begini Pak Bahtiar Nasir, itu Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu keajaiban Tuhan ya. Keajaiban Tuhan yang aneh sekali itu prosesnya. Mulai dari Dr. Yose. Saya kenal Dr. Yose tadinya pada waktu tsunami. Dr. Yose adalah sahabat saya yang sangat istimewa, Dr. Yose. Dr. Yose almarhum adalah sahabat saya yang sangat istimewa. Karena saya temukan dia ketika tsunami itu dia menyelamatkan anak-anak yatim banyak yang akan dibawa keluar. Jadi pada waktu itu komandannya urusan tsunami kan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ada LSM yang berantem begitu. LSM yang berantem ternyata memperebutkan anak-anak yatim piatu yang bapak ibunya meninggal, itu ternyata mau diangkutin keluar. Dan Dr. Yose itu melawannya. Karena melawannya keras dan benar-benar keras, dan kemudian si LSM yang dari luar itu minta kita ke Menteri Kesehatan gitu. Karena menurut dia juga menolong kan. Padahal menurut Dr. Yose akan kehilangan anak-anak yatim itu banyak. Dan kemudian mereka menghadap ke saya dan saya sangat terkesiap. Ini orang baik banget, berarti dia teman saya. Sejak saat itu Dr. Yose teman saya dan anak-anak yatim itu diselamatkan oleh Dr. Yose. Sehingga saya percaya penuh dengan Dr. Yose, teman yang istimewa begitu bagi saya. Setelah itu hubungan kita cukup erat. Dulu Mercy, kemudian Bulan Bintang itu tidak boleh masuk ke Depkes. Karena saya juga kenal dengan pimpinannya. Bu, saya mau menghadap Ibu. Ya boleh ke kantor saja. Bu, enggak boleh loh Bu. Lah, kenapa enggak boleh? Ya enggak tahu. Boleh gitu. Coba nanti kalau ditolak saya tahu. Jadi ternyata sebelum saya jadi Menteri Kesehatan, Bulan Sabit Merah sama Mercy itu tidak dianggap sebagai teman gitu. Saya nggak tahu kenapa. Tetapi semenjak saya waktu itu jadi Menteri Kesehatan, mereka saya silahkan justru menjadi partner yang sangat dekat dengan saya dalam menghadapi bencana-bencana di Indonesia. Nah, pada suatu hari ketika saya melawan WHO, itu saya mempunyai pengikut yang banyak, yaitu 128 negara. Di antaranya adalah ada negara Palestina di situ. Di mana menteri-menteri kesehatannya sangat akrab sekali dengan saya. Pada suatu hari saya sedang meeting di Iran, di Tehran, itu ketemu dengan Menteri Kesehatan dari Palestina dan dia mengatakan, "Ibu, saya mau bicara sebentar." Ayo, saya dibawa ke pojokan.
saya punya tanah di Gaza. Saya pengen bikin rumah sakit, tapi saya minta ibu yang bikinin rumah sakit. Saya sampai mencereng. Nanti kalau saya minta uang rumah sakit, betapa susahnya di DPR lah. Saya mikir begitu. Waduh deh, dalam hati saya gampang nanti cari siapa yang mau bangun di sana. Gampang gitu. Dan saya senang banget. Saya bilang, Gaza bukannya tempat perang. Iya Bu, justru tempat perang. Saya butuh rumah sakit di sana untuk menolong korban-korban perang. Oke, saya okein. Dalam hati saya nanti siapa yang bisa membangun di tempat perang itu. Nah, kemudian saya pulang ke rumah dinas. Yang saya ingat itu Yusi, Dokter Yusi itu. Dan ketika Dokter Yusi datang, saya cerita bahwa saya dapat tanah tuh, tapi di Gaza. Wah dia tuh Senang kaget sekali banget. ya, senang sekali. Wah bukan senang lagi, wah sampai berlinang air mata lah. Ibu, yuk tahu nggak Bu, saya itu pengen banget dan sudah duitnya udah ngumpul. Berkali-kali dia mencoba untuk menghubungi orang Palestina tapi nggak berhasil. Mungkin pemerintah Palestina tidak mungkin memberikan pada LSM gitu, NGO kan, Mercy NGO ya. Iya. Nah mungkin karena saya dianggap Menteri Kesehatan kan government, jadi G2G begitu. Iya. Jadi yang tanggung jawab menterinya, kalau NGO-nya yang dipilih menteri Iya, itu iya. jelek berarti ya yang salah menterinya begitu. Iya. Tapi ternyata seperti dituntun, saya kira dituntun oleh Allah. Pertama orang yang saya kasih tahu ya Yuse, dan Yuse sangat senang sekali. Dan waktu itu tahun berapa ya, tahun kira-kira 2008 ya. Terus akhir 2008 mereka dibom lagi. Iya. Dibom lagi. Nah pada waktu dibom itu, dari saya sejak Menteri Kesehatan saya sudah concern banget dengan Palestina. Jadi pemboman rumah sakit Indonesia itu bukan baru sekarang. Bukan, Ya. dulu belum ada rumah sakit pun juga dibomin terus. Sejak Dan- awal belum jadi rumah sakit sudah dibom juga ya. Saya Dan, ingat ketika ya. 2012 sama Ustadz Hussein saya diajak ke rumah sakit Indonesia. Belum jadi semuanya. Oh iya, mulai tahun 2010 kan ya. Ya, 2012 Nah, ke sana ya. Sempat ke rumah sakit dan melihat bekas-bekas juga dasar Israel emang ya. Yang itu Ya, yang jadi surat bukan baru sekarang. Oh itu tahun berapa? 89. Nah, Waktu apa? Oh iya. Waktu itu kita ngirim bantuan. Jadi dari Departemen Kesehatan dan Mercy itu menjadi satu rombongan dan kemudian bisa masuk ke Gaza lewat Rafah, dan di sanalah kita mengibarkan bendera merah putih. Dan bendera merah putih pertama, satu-satunya bendera luar Palestina yang bisa berkibar. Padahal aturan PBB tidak boleh masuk itu pakai bendera negara manapun juga. Nah itu. alhamdulillah ya. Dan ketika itu setelah ada tanah maka kemudian lebih agresif lagi Yuse dan teman-temannya. Dan saya hanya menerima kabar-kabar, nanti barangkali bisa diteruskan. Iya. Saya mengirimkan surat lewat Bapak Dr. Sarbini ini untuk meyakinkan bahwa ini dari Menteri Kesehatan begitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa Menteri Kesehatannya yang salah begitu. Masya Allah. Nah, jadi akhirnya surat itu diterima oleh Mercy dan pembangunannya, wah cerita pembangunannya panjang banget. Iya, iya. Ya panjang banget. Dan, panjang ceritanya. Ada ya, keringat, ada air mata. Ya. Tahun 2010 Yuse mau mengirimkan barang-barang untuk bangunan itu lewat Mafi Marmara. Ya. Iya, You diserang ikut juga. enggak Mafi Marmara dan saya juga yang disuruh mengantar. Waktu itu saya menjadi di Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Banting Pertimbangan Pres. Presiden. Jadi
sudah selesai menteri, tapi masih diminta untuk jadi Dewan atau Bantim Pres. Jadi saya minta izin Presiden. Presiden sudah mengizinkan semuanya atas biaya negara karena undangan, saya dapat undangan di Geneva. Jadi dari Geneva ke Turki, dari Turki ke Palestina naik Mavi Marmara itu. Kurang 1 hari, tiba-tiba Pak SBY membatalkan izin itu. Ibu tidak diizinkan. Alasannya apa Pak? Enggak ada alasan, pokoknya tidak boleh berangkat. Aduh, saya nangis. Saya nangis sambil, tapi kemudian ya semua itu yang menentukan Allah. Sudahlah, saya sabar-sabar. Dan ternyata kapal saya itulah yang tembakin tentara Israel. Berapa itu yang mati Pak? Pak Asarbini? 12. Di dalam kapal saya meninggal 12. Dan kamarnya itu masih, kamar saya masih tulisannya masih nama saya. Padahal karena sangat mendadak saya membatalkan, itu kan mendadak banget. Jadi ternyata sesuatu yang tidak baik itu waktu itu ternyata menyelamatkan nyawa saya. Nah, dan Dr. Yose berhasil membawa Mavi Marmara itu ke pengadilan internasional dan menang Yose. Nah, itu pengalaman saya di dalam membangun Rumah Sakit Indonesia. Dan saya sangat bangga setelah itu namanya Indonesia. Andai kan Mercy menamakan Rumah Sakit Mercy, saya pun tidak akan bisa ngapa-ngapain, pasti ya aja. Wong yang membangun Mercy, tapi Mercy menamakan itu Rumah Sakit Indonesia. Dalam hati saya tidak salah pilih. Dan sekarang, sampai sekarang, saya menjadi ibunya Mercy. Alhamdulillah. Karena pas Dr. Yose, sebelum beliau meninggal, saya waktu itu masih di penjara. Dan Yose datang untuk mengantarkan Presidium Mercy, untuk mengenalkan ini ibunya Mercy. Baik, dan sampai sekarang ini anak saya.